Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Nabi sang arsitek kapal terbesar di dunia. Sebelum kita mulai, mari kita tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah selanjutnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi keturunan Nabi Idris alaihi salam. Karena kesabarannya menghadapi umatnya yang tidak mau beriman kepada Allah, maka beliau tergolong ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi yang paling bersabar menghadapi kejahilan umatnya. Jumlah ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur, yang merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam hidup di dunia selama 950 tahun. Nasab keturunan Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matusyalih atau Mata bin Idris alaihi salam bin Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anushi bin Sis alaihi salam bin Adam alaihi salam. Para sejarawan atau ahli sejarah mencatat bahwa Nabi Nuh alaihi salam hidup di tahun 3993 sampai 3043 tahun sebelum Masehi. Pada usia 480 tahun, Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan menyamar sebagai seorang dengan wajah yang sangat tampan, hingga Nabi Nuh alaihi salam dibuat takjub olehnya. Setelah berkenalan, Jibril alaihi salam mengatakan pada Nabi Nuh alaihi salam bahwa dirinya adalah utusan Allah yang diutus untuk mengangkat dan mengutus Nabi Nuh alaihi salam menjadi nabi dan rasul Allah, yang ditugaskan untuk mengingatkan umatnya yang membangkang dan zalim. Nabi Nuh alaihi salam diutus terutama untuk memberi peringatan kepada Raja Darmashil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam. Darmashil merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam yang keempat, sekaligus merupakan raja dan pemimpin zalim pada saat itu. Darmashil merupakan manusia pertama yang berjudi dan membuat baju hiasan emas, yang mana emas adalah perhiasan yang tidak seharusnya dipakai lelaki. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang dipimpin Raja Darmashil mengagungkan dan menyembah 5 berhala, yaitu Wat, Suwa, Ya'uq, dan Nasr. Tugas Nabi Nuh sendiri yaitu mengajak kaumnya agar kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ajaran moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya siang dan malam selama ratusan tahun. Namun karena keingkaran kaumnya yang terlalu parah, sehingga yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam hanya 83 orang dari seluruh kaumnya. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mulai mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah, maka mereka menutup telinga dan wajah mereka dengan baju mereka agar tidak melihat dan mendengar Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Karena Nabi Nuh alaihi salam mulai jenuh dengan sikap kaumnya yang tidak mau mendengar kebaikan yang ia sampaikan, maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa dan laporkan kepada Allah perihal keadaan kaumnya. Maka Allah memerintahkan pada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang super besar di atas bukit. Esok harinya, Nabi Nuh alaihi salam mulai membangun kapal raksasa bersama kaumnya yang beriman dengan mengikuti arahan dan bentuk kapal yang Allah telah wahyukan. Melihat demikian, kaum yang tidak beriman kepada Allah menghina mereka dan menertawakan mereka yang akan membuat kapal di atas bukit dengan sebutan orang gila. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman tetap sabar dengan cacian tersebut. Hari berganti hari, tanpa terasa sudah berganti tahun. Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya yang beriman membuat kapal tersebut hingga akhirnya selesai. Ia dan kaumnya mampu membuat kapal yang memiliki 3 lantai, panjangnya 200 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 25 meter.
Setelah kapal tersebut jadi, Allah Subhanahu wa taala mulai menampakkan azabnya. Hujan mulai turun, sungai-sungai mulai meluap, bahkan keanehan muncul, yaitu tempat perapian yang biasa digunakan untuk memasak tiba-tiba keluar air. Maka Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa binatang berpasang-pasang, jantan dan betina, untuk dinaikkan ke dalam kapal. Setelah seluruh binatang masuk ke dalam kapal, maka kaum Nabi Nuh alaihi salam yang beriman juga masuk ke dalam kapal. Hujan begitu deras dan luapan air tanah juga begitu cepat membuat banjir, hingga kapal raksasa tersebut mulai mengapung. Maka orang-orang kafir kebingungan mencari tempat mengungsi. Mereka enggan menaiki kapal Nabi Nuh alaihi salam karena mereka tidak suka dengan orang yang beriman. Orang-orang kafir mulai menaiki gunung-gunung untuk mencari perlindungan ke tempat yang lebih tinggi. Namun banjir bandang ternyata lebih tinggi dari gunung yang mereka daki, hingga semua orang yang tidak beriman pada Allah mati tenggelam, hingga di muka bumi hanya menyisakan orang-orang beriman yang menaiki kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kapal tersebut berada di atas air selama 150 tahun hingga surut air banjir tersebut, dan kapal tersebut berhenti di Gunung Judi. Letak Gunung Judi sekarang ada di Armenia sebelah selatan. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai 4 orang putra, yaitu Kan'an, Yafid, Sam, dan Ham. Anak tertua Nabi Nuh adalah Kan'an. Ia adalah seorang yang zalim dan durhaka. Pada awalnya ia hanya pura-pura patuh kepada Nabi Nuh alaihi salam, tetapi ia menyembunyikan kebencian kepada ayahnya. Hingga banjir mulai meluap, ia berlari menuju gunung bersama orang-orang kafir lainnya. Ketika sedang berlari, ia berpapasan dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik kapal bersama orang-orang beriman, tetapi ia malah menolak dan mengatakan akan naik ke atas gunung agar aman. Namun sialnya, tingginya air melewati gunung tersebut hingga ia mati bersama orang kafir lainnya. Dan istri Nabi Nuh alaihi salam adalah wanita durhaka yang tidak mau beriman, dan akhirnya ia juga mati tenggelam bersama orang kafir lainnya. Setelah seluruh orang kafir dan zalim mati tenggelam semua, Allah memerintahkan bumi untuk menghisap seluruh air dan memerintahkan langit menghentikan hujannya. Setelah air banjir surut, Bahtera terdampar di Gunung Judi yang kemudian dijadikan untuk tempat beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dalam kapal tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra Nabi Nuh, yaitu Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Dengan kata lain, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Yafid melahirkan keturunan Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putranya yang terakhir, yaitu Ham, menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan bangsa Afrika yang mendiami benua Afrika. Oke, sekian kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ambil manfaat dari video ini.